Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Sari dengan NIM 120703031. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membuat permodelan yaitu solusi numerik persamaan diferensial biasa menggunakan metode Runge-Kutta Orde 4. Yang pertama yaitu untuk pengisian muatan kapasitor RC, dan yang kedua yaitu pengosongan muatan kapasitor RC, dan yang ketiga yaitu sistem osilasi teredam rangkaian RLC. Berikut video simulasinya menggunakan software Python. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai permodelan untuk solusi numerik PDB atau persamaan diferensial biasa menggunakan metode Runge-Kutta Orde 4 pada rangkaian elektronik. Nah, di sini ada 3 program utama nanti. Untuk yang pertama yaitu program persamaan diferensial biasa untuk pengisian kapasitor RC. Nah, untuk merunning program utama ini, file-file yang diperlukan itu ada file program Runge-Kutta 4 atau Runge-Kutta yang minggu kemarin sudah dibuat, yang ini, dan file program PrintSol untuk print solution yang minggu kemarin juga sudah dibuat. Nah, ini untuk program utama yang pertama yaitu program persamaan diferensial biasa untuk pengisian kapasitor RC. Nah, yang pertama itu di sini import nanti. Seperti biasa kita memanggil program nanti, kemudian kita memanggil program print solution, kemudian kita memanggil program Runge-Kutta 4 atau Runge-Kutta yang sudah kita buat, dan kita memanggil program atau mengimport matplotlib untuk membuat plot atau grafik nantinya. Kemudian di sini untuk formulasi persamaan diferensial biasa, untuk F0 di sini itu adalah dV per dt atau perubahan tegangan terhadap waktu, yaitu sama dengan 1 per Fc dikalikan dengan E dikalikan dengan T. Jadi Y0 ini adalah T, dimana E itu adalah tegangan, di sini itu adalah tegangan baterai atau sumber tegangan, dan P-nya itu atau Y0 ini adalah tegangan pada kapasitor pada saat kondisi awal. Nah, kita buat datanya di sini atau input datanya, di mana R atau resistansinya itu sebesar 1 ohm. Kemudian ini E-nya atau nilai tegangan atau sumber tegangan itu ada 5 volt. Kemudian C atau kapasitansinya itu sebesar 1 milifarad, di mana Y adalah tegangan. Kemudian untuk X di sini adalah waktu awal. Waktu awalnya itu adalah 0 detik, dan X-stop itu adalah waktu akhir. Jadi dari 0 sampai 20 detik pertama. Dan di sini ada YNT array, dimana ini adalah kondisi awal dari tegangan pada kapasitor, karena kapasitor itu masih kosong sebelum dirangkai dengan resistor dan sumber tegangan. Maka kita tentukan di sini pada kapasitor, tegangan pada kapasitor pada kondisi awal adalah 0. Kemudian di sini ada step size atau rentang waktunya itu senilai 0,1 detik. Jadi dari satu iterasi ke iterasi berikut itu waktunya dari 0 sampai 20 detik pertama, dimana frekuensinya di sini itu adalah 1, yang artinya kita itu memunculkan data yang di printnya frekuensinya itu 1 yang merupakan kemunculan datanya. Jadi sesuai dengan kemunculan data yang telah ditentukan oleh H-nya di sini, yaitu dari waktu 0 sampai 20 detik pertama. Jadi ada 200 data yang dipanggil. Kemudian ada fungsi integrate di sini, yaitu untuk memanggil metode Runge-Kutta, yaitu file Runge-Kutta 4 di sini yang telah kita buat. Nah, kemudian kita dapat memprint solusinya dengan nama solusi PDB metode Runge-Kutta Orde 4. Kemudian kita dapat memplot data solusi. Nah, data solusi yang diplot ini Y0, ada Y0 itu adalah tegangan pada kapasitor terhadap X. Nah, X-nya di sini itu adalah waktu. Jadi memplot antara tegangan terhadap waktu.
Nah, kemudian setelah program ini selesai, kita membuka program Runcode 4 dan Clean Solution. Kemudian setelah itu kita dapat merunning program utamanya di sini, yaitu program persamaan diferensial biasa untuk pengisian kapasitor AC. Kita run. Nah, di sini terdapat data shell. Data shell yang kita dapatkan ini ada X dan Y0, dimana X-nya itu adalah waktu dan Y0-nya itu adalah tegangan. Ini kita dapat grafiknya, yaitu grafik pengisian muatan kapasitor rangkaian AC. Nah, di sini terlihat bahwa awal tegangan berkapasitor itu adalah 0, kemudian terisi oleh tegangan dari baterai sampai tegangannya itu mencapai nilai maksimum tegangan, yaitu 5 volt, sesuai dengan nilai tegangan baterai, yaitu 5 volt. Kemudian di bagian shell ini terlihat print solusinya, dimana tadi sudah dijelaskan bahwa X itu adalah waktu dan Y0 itu adalah tegangan. Jadi tegangan Y0 lama-lama mengalami pengisian tegangan sehingga tegangan mencapai tegangan maksimum, yaitu 5 volt. Nah, ini untuk persamaan diferensial biasa pengisian kapasitor AC. Nah, kemudian untuk studi kasus yang kedua, yaitu studi kasus pengosongan muatan pada muatan kapasitor AC. Jadi kita akan membuka program utamanya, yaitu program utama persamaan diferensial biasa pengosongan muatan kapasitor AC. Nah, ini kode programnya hampir sama dengan yang pengisian muatan, dimana kita memanggil library nanti, kemudian kita membuka atau memanggil file print solution nanti, dan juga file room kita atau Runcode 4. Kemudian kita mengimport matplotlib untuk memplot grafik. Nah, kemudian untuk data yang di sini itu ada resistansi sebesar 1 ohm, kemudian kapasitansinya sebesar 1 milifarad, dimana ini adalah tegangan. Nah, untuk persamaan diferensial biasa penguasaan muatan kapasitor AC di sini, kapasitor itu sebelum disusun secara seri dengan resistor, kapasitor ini tuh sudah terisi muatan dengan tegangan itu 5 volt. Nah, kalau pengosongan ini sudah terisi kemudian disusun secara seri dengan resistor tanpa sumber tegangan lagi, karena kapasitor yang berfungsi sebagai baterai. Nah, di sini untuk X atau waktu awalnya itu adalah 0 detik, kemudian waktu akhirnya itu adalah, atau X stop itu adalah 20 detik, jadi dari 0 sampai 20 detik pertama, dan rentang waktunya itu 0,1 detik. Nah, kemudian kita dapat memprint solusi di sini dan juga dapat memplot data, dimana sumbu X itu adalah waktu dan sumbu Y-nya itu atau Y0-nya itu adalah tegangan yang satuan itu volt. Dan di sini juga ada fungsi integrate, dimana fungsi integrate ini adalah untuk memanggil metode runut kita, yaitu file Runcode 4 yang telah dipanggil. Kemudian di sini ada persamaan diferensial biasanya, dimana F0 itu adalah dc per dt atau perubahan tegangan terhadap waktu, yaitu sama dengan 1 per RC dikalikan dengan Y0 atau V. Nah, setelah itu setelah kita membuka file Runcode 4 dan file print solutionnya, kita dapat merunning program persamaan diferensial biasa penguasaan muatan kapasitor AC ini. Saran
Nah, ini pada data shell yang kita dapatkan atau print solution yang kita dapatkan. Jadi X-nya di sini adalah waktu dan Y0-nya itu adalah tegangan. Jadi awalnya di sini tegangannya itu kan 5 volt, kemudian berangsur-angsur dia akan menurun karena ada pengosongan muatan. Nah, ini untuk grafiknya bisa dilihat dalam plot atau grafik yang telah dihasilkan, dimana di sini tuh awal tegangannya adalah 5 volt. Nah, tadi ada sedikit kesalahan, dimana harusnya di sini itu adalah untuk persamaan diferensial biasanya itu min 1 per R kali C dikalikan dengan 0 pasti. Ini kita set dulu, lalu kita run. Di data shell di sini atau print solusi di sini, dimana X adalah waktu dan Y0 adalah tegangan, dimana tegangan awalnya di sini adalah 5 volt dan kemudian berangsur-angsur menurun tegangannya karena terjadi pengosongan muatan kapasitor. Nah, bisa dilihat dari grafik yang dihasilkan, ini adalah grafik pengosongan muatan kapasitor rangkaian RC, dimana sumbu RC, dimana sumbu X di situ adalah waktu dengan satuan itu adalah second, kemudian sumbu ini itu adalah tegangan V atau volt, dimana tegangan awal di sini adalah 5 volt, kemudian berangsur-angsur menurun karena terjadi pengosongan muatan kapasitor. Nah, ini untuk studi kasus yang kedua, yaitu persamaan diferensial biasa untuk pengosongan muatan kapasitor AC. Nah, kemudian untuk studi kasus yang terakhir atau program utama yang ketiga, itu ada persamaan diferensial biasa sistem osilasi teredam rangkaian RLC. Jadi ini untuk studi kasus yang ketiga, dimana masih sama, kita akan memanggil file runkut 4 atau runikuta, kemudian file print solution. Nah, ini program utamanya, kita akan memanggil library NumPy, kemudian file print solution dan file runikuta, dan memanggil library untuk matplotlib untuk membuat plot atau grafik. Kemudian untuk persamaan diferensial biasanya di sini untuk sistem osilasi teredam itu persamaan untuk rangkaian RLC-nya ada 2, dimana di sini F0 itu adalah dV per dt sama dengan P, dan F1-nya di sini itu adalah dP per dt sama dengan min R per L dikalikan dengan P, yaitu 1-nya adalah P, kemudian dikurang dengan 1 per L C dikalikan dengan V, Y0 nya itu adalah V, dimana Y1 adalah perubahan tegangan terhadap waktu dan Y0 nya itu adalah tegangan, dan datanya itu adalah dimana resistansinya di sini itu adalah 1 ohm, kemudian C atau kapasitansinya itu sebesar 1 milifarad, dan L atau induktansinya di sini itu adalah sebesar 4 milihenry. Nah, kemudian di sini ini untuk waktu awal atau X-nya itu adalah 0 detik, dan X stop itu di sini itu lebih kecil dalam sistem osilasi teredam, yaitu 0,05 detik. Jadi dari mulai 0 sampai 0,05 detik. Dan untuk rentang waktunya di sini itu nilai 0,001 detik. Nah, ini untuk Y sama dengan NTL ini untuk tegangan awal yaitu 5 volt, dan frekuensinya di sini itu masih sama, yaitu 1, dimana artinya di sini kita akan memunculkan data yang di printnya itu frekuensinya adalah 1 yang merupakan kemunculan datanya, jadi sesuai dengan kemunculan data yang ditentukan oleh H-nya di sini. H-nya itu nilai 0,001.
Kemudian di sini ada solusi numerik menggunakan rumput order 4, yaitu fungsi integrate, di mana fungsi integrate di sini adalah untuk memanggil metode rumputa, yaitu file rumput 4 yang sudah dibuka. Kemudian kita dapat memprint solusinya dan dapat memplot datanya, yaitu grafik sistem osilasi teredam untuk rangkaian RLC, dimana sumbu XT di sini itu adalah waktu atau T dengan satuan second, dan sumbu Y itu adalah tegangan atau V dengan satuan itu volt. Nah, setelah itu kita dapat mengalami program persamaan diferensial biasa untuk sistem osilasi teredam pada rangkaian RLC. Nah, ini pada data shell yang ditunjukkan, ini tuh seharusnya ada X, kemudian 0 dan Y1, dimana X itu adalah waktu, Y0 itu adalah tegangan, dan Y1 di sini adalah perubahan tegangan terhadap waktu. Kemudian kita menghasilkan data, plot data di sini atau grafik, mana ini adalah grafik osilasi teredam rangkaian RLC. Jadi tegangan mula-mulanya di sini adalah 5 volt. Nah, tegangan pada kapasitornya itu dia akan berosilasi seperti ini. Jadi osilasinya itu disebut dengan osilasi teredam dengan tegangan awalnya itu senilai 5 volt. Nah, ini untuk studi kasus yang ketiga, yaitu persamaan diferensial biasa untuk sistem osilasi teredam rangkaian RLC. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.